Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Salsabila dengan NIM 211011025. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian ejaan. Dalam buku konsep dasar Bahasa Indonesia tahun 2019 karya Yunus Abidin, ejaan itu merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan dalam bahasa tulis di dalamnya berisi kaidah yang mengatur bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu baik pemisahan atau penggabungan dalam suatu bahasa. Secara teknis, ejaan dimaksud sebagai cara penulisan huruf, penulisan kata, penulisan kalimat, dan penulisan tanda baca atau punktuasi. Yang pertama ada perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ini ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkan dalam sebuah kitab yaitu namanya Logat Melayu. Ejaan ini disusun oleh C.H.A. Van Ophuijsen dengan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Sebelum ejaan Van Ophuijsen ini disusun, para penulis pada umumnya mempunyai aturan sendiri-sendiri dalam menuliskan konsonan, vokal, kata, kalimat, dan tanda baca. Oleh karena itu, sistem ejaan yang digunakan pada waktu itu sangat beragam. Terbitnya ejaan Van Ophuijsen ini sedikit banyak mengurangi kekacauan ejaan yang terjadi pada masa itu. Next, ini beberapa hal yang cukup menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen antara lain yaitu huruf Y ditulis dengan J seperti yakin menjadi jagin. Kemudian huruf U ditulis dengan OE. Seperti contohnya sempurna menjadi sempoerna. Dan selanjutnya huruf K pada akhir kata atau suku ditulis dengan tanda koma di atas seperti contohnya rakyat, dengan K diganti dengan rakyat, dengan titik, dengan tanda petik di atas. Kemudian huruf C ditulis dengan DJ seperti Jakarta menjadi Jakarta. Kemudian huruf C ditulis dengan TJ, contohnya yaitu cara menjadi tecara. Kemudian gabungan konsonan KH ditulis dengan CH, yaitu contohnya khawatir menjadi cawatir. Next. Selanjutnya ada ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi ini ditetapkan pada tanggal 19 Maret 1947. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264 PHG-A tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini dinamakan Ejaan Republik. Ejaan ini disusun oleh Mr. Suwandi. Penyusun ejaan baru dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan yang berlaku sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen, juga untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Mr. Suwandi sendiri yang menyusun ejaan Suwandi ini yaitu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada masa itu. Maka ejaan Suwandi atau ejaan Republik ini disebut dengan ejaan Suwandi karena Bapak Suwandi sendiri yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pengajaran pada masa itu. Next, di sini terdapat perbedaan ejaan Republik dan ejaan Van Ophuijsen yang tampak mencolok dalam kedua ejaan itu. Dapat diperhatikan dalam uraian di bawah ini. Yaitu ada perbedaan ejaan Van Ophuijsen dengan ejaan Republik. Kalau ejaan Van Ophuijsen menggunakan OE, ejaan Republik menggunakan U. Jadi, kalau ejaan Van Ophuijsen umum, ejaan Republik menjadi umum, gitu. Dan ada juga rata-rata dengan garis strip di ejaan Republik ini menjadi ada kayak pangkat begitu. Kemudian kelemahan dalam ejaan Suwandi atau Republik ini diantaranya adalah masih berlaku dalam ejaan Republik digunakan epepet sebagai bunyi pelancar kata khususnya pada kata-kata baru yang asalnya tidak menggunakan epepet. Contohnya yaitu pabrik menjadi pabrik begitu. Kemudian ada ejaan baharuan. Ejaan pembaruan ini disusun pada tahun 1957. Konsep ejaan pembaharuan ini dikenal dengan ejaan Prijono Katopo, sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu.
Hal-hal yang menarik dalam ejaan pembaharuan ini adalah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf-huruf tunggal atau bersifat fonemis, artinya setiap fonem dalam ejaan itu diusahakan hanya dilambangkan dengan satu huruf. Contohnya seperti ini, perubahan penggunaan penggabungan dua huruf menjadi satu. NG, DJ seperti itu, NJ, DJ, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan diftong itu seperti satai dengan I diganti dengan satai dengan Y gitu. Kemudian next ada ejaan Melayu Indonesia atau Melindo. Melindo adalah akronim dari Melayu Indonesia. Ejaan ini dirumuskan pada tahun 1959. Dan hal-hal yang terdapat dalam konsep ejaan Melindo ini tidak jauh beda dengan ejaan pembaharuan, karena ejaan itu sama-sama berusaha menyederhanakan ejaan dengan menggunakan sistem fonemis. Hal yang berbeda ialah adalah ejaan Melindo gabungan konsonan TJ, seperti pada kata cinta diganti dengan C menjadi cinta, kata jonja diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Next, ada ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK. Ini disusun pada tahun 1966. Ejaan baru ini merupakan lanjutan dari rintisan Panitia Ejaan Melindo. Konsep ejaan ini disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain yaitu pertama pertimbangan teknis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. Kemudian pertimbangan praktis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar perlambangan secara teknis itu disesuaikan dengan keperluan praktis, seperti keadaan percetakan dan mesin tulis. Pertimbangan ilmiah, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar perlambangan itu mencerminkan studi yang mendalam mengenai kenyataan bahasa dan masyarakat pemakainya. Next, contoh perubahan ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK. Seperti DJ remaja menjadi ramaja, DJ cakap menjadi cakap. Kemudian perubahan penggunaan huruf seperti CH, takhta diganti seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ejaan yang disempurnakan. Ini tuh disusun pada tanggal 17 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan ini juga disebut dengan EYD. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman umum karena dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Namun, ada hal-hal lain yang bersifat khusus yang belum diatur dalam pedoman itu yang disesuaikan dengan bertitik tolak pada pedoman umum itu. Ejaan yang disempurnakan atau EYD ini merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang disusun sebelumnya, terutama ejaan Republik, yang dipadukan pula dengan konsep-konsep ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, dan ejaan baru. Dan ini hal-hal yang terdapat dalam EYD, perubahan huruf, ejaan lama menggunakan DJ, menggunakan huruf DJ, ejaan yang disempurnakan atau EYD ini menggunakan J. Jadi seperti kalau di ejaan lama decika, di ejaan yang disempurnakan atau EYD ini menjadi jika begitu. Dan ada seperti huruf F, V, Z sebagai unsur serapan dalam bahasa asing seperti khilaf, fisik, zakat, universitas seperti itu. Penulisan di awalan dicuci, di kantor, dibelikan seperti itu. Kemudian penulisan kata ulang seperti anak-anak, rata-rata, bersalaman, bermain-main seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu penulisan ejaan dan tanda baca. Konsepsi ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa, pengertian senada dengan KBBI. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam membentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Next, berdasarkan konsepsi ejaan tersebut, cakapan bahasa ejaan membicarakan pertama, pemakaian huruf vokal dan konsonan, kemudian penggunaan huruf kapital dan kursif, kemudian penulisan kosakata dalam bentukan kata, penulisan unsur serapan, afiksasi dan kosakata asing, dan penempatan dan pemakaian tanda baca. Next, kaidah penempatan ejaan dalam penulisan. Penulisan ejaan yang diatur tersebut diantaranya pemakaian abjad, huruf konsonan, dan abjad seperti persukuan, yaitu pemisahan suku kata, kemudian huruf besar, huruf miring, kata dasar, kata ulang, kata berimbuan, gabungan kata, kemudian penulisan angka dalam pembilangan, penempatan
tanda baca atau punktuasinya itu diantara tanda titik, tanda koma, titik dua, titik koma, titik elipsis, tanda tanya, tanda seru, hubung, pisah, dan lain sebagainya. Kemudian penempatan ejaan dan tanda baca. Dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan disingkat pedoman EYD, penulisan ejaan dan tanda baca ini diatur dalam kaidahnya sebagai berikut. Pemakaian abjad berupa huruf vokal, huruf konsonan, persekutuan yaitu pemisahan suku kata, kemudian penulisan huruf mirip atau digarisbawahi atau disebut juga kursif. Kemudian penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuan dan gabungan kata, penulisan angka dan nama bilangan, dan penempatan tanda baca atau punktuasi. Di antaranya yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan lain sebagainya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.